Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen menggunakan metode ANOVA pada desain CFD dan Latin Square. Yang saya analisis menggunakan Minitab. Untuk dosen pengampu saya, itu ada Bapak Dr. Insinyur Abdullah Majani, STTMT, dengan saya sendiri, Novia Nur Ramadan, dengan MPM 2310145. Dok, kita masuk ke latar belakangnya. Dalam industri, hasil kerja yang dipengaruhi oleh metode dan kecepatan proses yang digunakan. Untuk menentukan parameter kerja paling efisien, dilakukan percobaan menggunakan design of experiment atau DOE, agar pengaruh tiap faktor dapat diuji secara sistematis dan akurat. Pada tugas ini dilakukan dua eksperimen, yaitu CRD. CRD digunakan untuk menganalisis pengaruh fit rate mesin CNC terhadap variasi dimensi hasil kerja. Berikutnya ada Latin Square. Latin Square digunakan untuk menganalisis pengaruh metode perakitan terhadap waktu penyelesaian dengan memperhitungkan operator dan urutan kerja. Keduanya ini bertujuan untuk menentukan faktor paling berpengaruh terhadap kualitas dan efisien proses produksi. Lanjut ke tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen yang pertama, mengetahui pengaruh metode perakitan terhadap waktu kerja. Yang kedua, metode apakah perlakuan treatment berpengaruh signifikan melalui uji ANOVA. Yang ketiga, mengetahui pengaruh fit rate mesin CNC terhadap kestabilan dimensi produk. Yang keempat, memberikan rekomendasi metode dan parameter proses terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja industri. Lanjut ke desain eksperimen. Desain eksperimen yang pertama itu ada ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil perlakuan atau treatment secara signifikan. Yang kedua ada CRD, Completely Randomized Design, desain dengan pengacakan penuh terhadap semua perlakuan, digunakan untuk menguji pengaruh fit rate mesin CNC terhadap hasil permesinan. Yang ketiga ada Latin Square Design atau RBD, digunakan untuk mengendalikan dua faktor pengganggu atau operator dan urutan kerja, diterapkan pada pengujian metode perakitan terhadap waktu kerja. Lanjut ke soal yang pertama, yaitu ada soal di 3.56. Soal berikut isinya. Dilakukan percobaan untuk melihat apakah fit rate berpengaruh terhadap standar deviasi dimensi kritis dari hasil pemotongan pada mesin CNC. 4 tingkat fit rate yang digunakan adalah 10, 12, 14, dan 16 in per min. Dan masing-masing dilakukan 5 kali ulangan. Gunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05 untuk menentukan apakah ada perbedaan antar perlakuan. Data hasil standar deviasi in adalah sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Di sini ada fit rate-nya, production-nya. Fit rate-nya ada 10 sampai 16. Untuk pertanyaan berikutnya, yang A, buatlah tabel ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variasi fit rate terhadap standar deviasi hasil. Yang B, buat dan analisis grafik residual untuk mengevaluasi apakah model ANOVA layak digunakan. Gunakan tingkat signifikan A sama 0,05. Berikut adalah langkah-langkah Minitab. Yang pertama, itu ada input data, fit rates, dan standar deviasi hasil pemesinan. Pilih start, ANOVA one way, masukkan respon sama dengan standar. Deviasi, untuk faktor ada fit rate. Untuk faktornya sama dengan fit rate. Dan kan analisis untuk melihat tabel ANOVA dalam grafik means. Sekarang kita bakal membuat tabelnya untuk mendapatkan hasil ANOVA-nya. Minitab-nya untuk workshop-nya ini. Workshop-nya kita periksa dulu. Oke. Range-nya 1 sampai 5. Jadi mari kita buat tabelnya. Ini tabelnya sudah saya buat dan tinggal kita blok dan copy. Tabelnya kita isi. Sekarang kita mainkan untuk mendapatkan hasil ANOVA. Pertama kita klik start, ANOVA, dan one way. Untuk responnya kita klik SD. Responnya kita SD. Faktornya kita fit rate atau C1.
Y1. Sekarang kita jalankan, kita klik OK. P-value-nya 0,002. Jadi pada percobaan ini digunakan desain completely randomized design atau CRD untuk melihat pengaruh fit rate mesin CNC terhadap kestabilan dimensi hasil pemesinan. Data dianalisis menggunakan ANOVA one way di Minitab tadi. Dari hasil tabel ANOVA diperoleh nilai P sama 0,002 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antar pelakuan fit rate, atau dengan kata lain, fit rate memang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemesinan. Nih. Jadi untuk fit rate-nya 0,002, untuk error-nya dia di DF16. Itu ada NJS-nya 0,01324 dan NJMS-nya ada 0,00828. Jadi dari p-value-nya terlihat fit rate-nya 0,002. Jadi interpretasinya semakin tinggi fit rate, semakin besar variasi hasil pemotongan. Fit rate-nya 14 in atau per min, fit rate-nya 14 in per min menghasilkan kualitas pemesinan paling stabil dan presisi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaturan fit rate optimal berada pada kisaran 12 sampai 14 in per min. Oke, kita lanjut ke hasil means-nya. Untuk langkah-langkahnya, yaitu ada pilih menu start, terus ANOVA, kita pilih ANOVA, terus one way, terus kita klik option, means untuk menampilkan rata-rata tiap pelakuan. Jalankan analisis dan lihat tabel means di output Minitab. Jadi seperti ini. Supaya kita cara melihat hasil means-nya. Nah, untuk hasil means-nya, di sini sudah. Jadi, cara melihat means-nya, kita dapat lihat dengan cara melihat means, kita bisa pencet state, ANOVA, one way, option, oke. Kita klik OK. Oke. Untuk hasil means-nya. Jadi ini hasil dari ini, jadi selanjutnya hasil tabel means terlihat rata-rata standar deviasi terkecil terdapat pada fit rate 16, yaitu 0,0760. Sedangkan yang tertinggi itu ada di fit rate 16, yaitu 0,1560. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi fit rate, variasi hasil pemesinan justru semakin besar. Jadi pengaturan fit rate-nya di kisaran 12-14 in per min, memberikan hasil paling stabil dan presisi. Gitu. Lanjut ke interpretasinya. Untuk rata-rata terkecil kan tadi terdapat pada fit rate 14 in per min. Hasil pemesinan paling stabil. Terus nilai yang tertinggi di fit rate 16 in per min, itu hasil paling tidak presisi. Jadi, pola menunjukkan semakin tinggi fit rate, semakin besar variasi hasil pemesinan. Lanjut, kita ke hasil uji tukenya. Untuk langkah-langkahnya, setelah menjalankan ANOVA, one way, klik compression. Setelah menjalankan ANOVA, one way, klik compression 2K, terus klik OK. Terus Minitab akan menampilkan 2K pairwise compression dan grouping information berdasarkan min-nya. Kita lakukan di Minitab. Itu kayaknya dengan cara pilih stage, ANOVA, one way. Kita pilih compression-nya. Kita klik, kita kasih tanda panah, lanjut kita ke OK. Kita klik OK. Di sini terlihat ada hasil 2K-nya, yang mana group information using the 2K method and 90% confidence. Untuk fit rate 16 ada di grup A, memiliki standar deviasi tertinggi
yaitu dengan 0,1560. Ini hasil paling tidak stabil atau paling buruk, yang dimana fit rate 10, 12, sama 14 Inpermin masuk ke grup B, memiliki nilai standar deviasi lebih rendah dan tidak berbeda signifikan satu sama lain. Hasilnya lebih stabil dan lebih baik. Karena tujuan percobaan adalah meminimalkan variasi SD, maka fit rate 10 sama 14 min adalah kisaran optimal. Sedangkan fit rate 16 in per min sebaiknya dihindari karena menghasilkan variasi paling tinggi. Jadi berdasarkan hasil uji 2K, fit rate 10, 12, dan 14 min termasukkan ke kelompok B yang tidak berbeda signifikan dan memberikan hasil dimensi paling stabil. Sedangkan fit rate 16 in min in in per min grup A berbeda signifikan dengan ketiganya dan menghasilkan penyimbangan terbesar. Jadi gunakan fit rate 10, 14, 10 sampai 14 in per min untuk hasil terbaik dan presisi tinggi. Jadi intinya untuk huruf A ini itu tuh hasil terburuk, deviasi besar. Untuk yang B, hasil terbaik deviasi kecil dan seragam. Jadi semakin kecil SD, semakin baik kualitas hasilnya. Interpretasinya fit rate 10, 12, dan 14 in per min di grup B menghasilkan deviasi kecil yang tidak berbeda signifikan, menunjukkan hasil paling stabil. Fit rate 16 in per min grup A berbeda signifikan dan menghasilkan deviasi terbesar, kisaran optimal 10 sampai 14 in per min. Kita lanjut ke soal 4.28. Tapi sebelum di sini juga ada grafiknya. Di sini ada grafik 2K. Grafik 2K simultaneous 95% CLS. Terus ada grafik interval plot of SD vs fit rate. Kita lanjut ke soal 4.28. Seorang industrial engineer melakukan percobaan untuk menilai pengaruh 4 metode perakitan, yaitu ada A, B, C, D, terhadap waktu perakitan komponen televisi. Terdapat 4 operator dan urutan kerja juga dianggap berpengaruh terhadap waktu perakitan. Oleh karena itu, digunakan rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square Design. Data hasil waktu perakitan dalam menit diberikan sebagai berikut. Sini ada order of assembly di tabelnya, ada operatornya juga. Terus ditanya gunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05 untuk menguji apakah ada perbedaan antara metode perakitan. Ada hasil ANOVA, yang dimana langkah-langkahnya untuk membuat di Minitab itu adalah beli state, ANOVA, General Linear Model atau GLM, terus masukkan responnya itu waktu perakitannya, yang kedua faktor itu ada metode, operator, dan order. Terus jalankan analisis dan lihat tabel ANOVA untuk masing-masing faktor. Mari kita buat. Itu kita pilih workshop kedua. Kita naikkan. Oke. Terus itu kita ini. Ini tabelnya. Udah saya buat. Kita blok dan copy. Untuk soal berikutnya. Kita blok. Kita blok. Terus kita paste. Oke. Cara mendapatkan hasil ANOVA dari data tersebut, dari tabel ini. Itu pertama kita pilih klik stage. Kita klik stage, kita pilih ANOVA, terus kita pilih General Linear Model. Setelah itu kita fit General Linear Model. Oke, di sini kita klik time, di faktornya kita klik
Di responnya kita ketik time, untuk faktornya kita ketik method, operator, dan order. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK, kita lihat hasil ANOVA-nya. Untuk di metode, p-value-nya adalah 0.004. Untuk operatornya ada di 0.010. Untuk ordernya ada di 0.089. Jadi dari hasil ANOVA terlihat bahwa nilai p-value untuk metode perakitan adalah 0.004, yang dimana lebih kecil dari 0.05. Artinya, metode perakitan berpengaruh signifikan terhadap waktu kerja. Faktor operator yang berpengaruh nyata dengan P adalah 0.010. Sedangkan order tidak signifikan karena nilainya 0.089. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode dan operator mengaruhi waktu kerja, tetapi urutan kerja tidak berpengaruh. Oke, kita lanjut ke ini. Kita lanjut means-nya. Sekarang kita lanjut mencari hasil means. Dengan langkah pilih stage, ANOVA, habis itu one way. Untuk responnya itu di time atau di method bisa, terus faktornya C3, terus jalankan analisis untuk menampilkan rata-rata tiap metode perakitan. Kita coba di Minitab-nya. Tadi kita pilih state untuk mencari hasil means, kita klik state, ANOVA, one way. Terus di sini kita kasih, sebenarnya kita kasih time, terus faktornya kita kasih di C3. 3. Lalu kita klik option, klik OK, compression-nya kita pilih OK, dan kita klik OK. Cari means-nya dulu ya. Sini terlihat ada hasil means-nya. Oke. Untuk hasil means-nya, yang A itu ada di 7.50, yang B ada 9.25, yang C 13.25, yang D 11.00. Dapat kita lihat bahwa metode A 75.50 memiliki waktu tercepat yaitu sekitar 7.5 menit. Sedangkan metode C itu paling lama dengan waktu 13.25 menit. Artinya semakin kompleks metode perakitan, waktu kerja yang dibutuhkan semakin lama. Jadi secara umum metode A bisa dikatakan paling efisien dibandingkan metode lainnya. Untuk interpretasinya itu ada metode A memiliki waktu perakitan tercepat, rata-rata terendah, metode C paling lama, pola menunjukkan peningkatan waktu dari A sampai D, menandakan efisien tertinggi pada metode A. Lanjut ke hasil uji Tukey, yang dimana langkah-langkahnya itu setelah menjalankan ANOVA, GLM, buka compression, terus klik Tukey, klik OK. Terus lihat hasil grouping information table dan grafik Tukey, 95% CI for means. Kita gunakan di Minitab. Tadi sama kayak pilih state, terus pilih ANOVA, pilih one way.
klik one way, habis itu kita klik OK. Ini hasil uji tukainya. Tabel grouping information using the 2K method and 95% confidence. Di sini terlihat A minnya 750 di grouping B, terus yang B itu minnya 9.25, A di grouping B, terus yang D 11.00 grouping A dan B, terus ada C itu 13.25 grouping A. Jadi dapat kita lihat bahwa metode A dan C berada pada kelompok yang berbeda, sedangkan B dan D berada di tengah. Artinya tidak berbeda signifikan dari A maupun C. Dengan kata lain, metode A memberikan waktu paling cepat, sementara metode C paling lambat. Dan B serta D berada di antara keduanya. Maka metode A direkomendasikan sebagai metode paling efisien. Jadi, dari hasil ANOVA, MINS, dan 2K, kita bisa simpulkan bahwa metode perakitan memang berpengaruh terhadap waktu kerja, dan metode A menjadi pilihan terbaik karena paling efisien dalam proses perakitan. Untuk interpretasinya, hasil uji 2K itu ada setiap metode berbeda signifikan satu sama lain, A sampai D. Metode A berada pada grup A, waktu tercepat paling efisien. Metode D, grup D, itu waktu paling lama. Terus di sini ada grafik 2K, simultaneous 95% GLS, yang dimana menunjukkan bahwa interval kepercayaan tidak saling tumpang tindih, menandakan seluruh metode berbeda signifikan. Jadi kita lihat bahwasannya ini ada grafik 2K. Sini ada terlihat ada grafik 2K simultaneous 95%, terus di sini ada grafik interval plot of time vs method 95% CL for the mean. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jelaskan setiap 7 item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti di bawah ini. Itu ada willingness for designing experiment of the problem pre-experimental, ada recognition of and statement of the problem pre-experimental, atau pengenalan dan perumusan masalah. Langkah awal adalah mengenali masalah yang ingin diselesaikan dan merumuskannya secara jelas. Tujuannya agar arah penelitian dan variabel yang dikaji menjadi terfokus. Langkah awal pada soal 3.56 ingin mengetahui pengaruh fit rate terhadap kestabilan dimensi hasil CNC. Terus pada saat 4.28 ingin mengetahui pengaruh metode perabotan terhadap waktu kerja. Lanjut ke 2, itu ada selection of the response variable. Itu pemilihan variabel respon. Caranya menentukan hasil atau respon yang akan diukur dalam percobaan. Misalnya, waktu berat, kekuatan atau hasil produksi, variabel ini akan menunjukkan efek dari faktor yang diuji. Pada soal 3.56, responnya adalah standar deviasi hasil pemesanan SD. Pada soal 4.28, responnya adalah waktu perakitan. Lanjut ke ketiga, choice of factor, level, and range. Itu pemilihan faktor, level, dan rentang. Menentukan faktor yang memengaruhi hasil percobaan. Beberapa level atau tingkatan dari setiap faktor, serta nilai rentang yang digunakan agar hasil percobaan mencakup variasi yang cukup. Pada soal 3.56, faktornya adalah fit rate dengan 4 level, itu ada 10, 12, 14, 16, in per min. Terus ada di soal 4.28, faktornya metode penerakitan ada A, B, C, D, dengan pengaruh operator dan urutan kerja. Yang keempat ada choice of experimental design atau pemilihan desain eksperimen, menentukan rancangan percobaan yang sesuai seperti CRP, RBD, atau Latin Square, tergantung jumlah faktor dan kondisi eksperimennya. Lanjut, untuk soal 3.5
6-nya itu memakai CRD karena hasil satu ke jadi untuk soal 3.56 memakai CRD karena hanya satu faktor utama. Terus 4.28 memakai Latin Square Descent karena ada dua faktor pengganggu atau operator dan urutan kerja. Masuk ke nomor 5, itu ada performing the experiment atau pelaksanaan percobaan. Melaksanakan percobaan sesuai rancangan yang telah dibuat dengan menjaga kondisi tetap konsisten dan mencatat data dengan teliti. Pada soal 3.56, tiap level fit rate diuji 5 kali secara acak. Terus pada soal 4.28, percobaan dilakukan 4 kali 4, tiap kombinasi metode operator urutan hanya sekali. Lanjut yang keenam itu ada statistical analysis of the data. Menganalisis data menggunakan metode statistik seperti ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan atau faktor. Kedua soal ini menggunakan ANOVA di Minitab untuk melihat pengaruh signifikan, lalu uji tukai untuk membandingkan antar perlakuan. Lanjut yang ketujuh, conclusion and recommendation. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis dan memberikan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan proses atau kinerja sistem yang diuji. Untuk soal 3.56, fit rate-nya 12-14 in per min memberikan hasil paling stabil dan presisi. Untuk soal 4.28, metode A memberi waktu perakitan paling cepat dan efisien. Untuk kesimpulannya, desain CRD soal 3.56 fit rate-nya mesin CNC berpengaruh signifikan terhadap kestabilan dimensi hasil pemesinan. Nilai optimal berada pada kisaran 12-14 in per min karena menghasilkan deviasi terkecil dan hasil paling berpresisi. Desain Latin Square soal 4.28, metode perakitan berpengaruh signifikan terhadap waktu kerja. Metode A memberikan waktu penyelesaian tercepat dan efisien tertinggi. Untuk rekomendasinya, itu yang pertama, gunakan fit rate 12-14 in per min untuk menjaga presisi hasil pemesinan CNC. Yang kedua, terapkan metode A sebagai standar prosedur perakitan karena lebih efisien. Yang ketiga, lakukan eksperimen lanjut dengan faktor tambahan, misalnya material atau kondisi alat untuk hasil yang lebih komprehensif. Presentasi dari saya tentang analisis eksperimen ANOVA pada desain CAD dan Latin Square. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.